Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Han Fajri Ilallah dari program studi pendidikan kepelatihan olahraga Universitas Bumi Lora. Di sini saya akan menjelaskan 4 gerakan massas, yaitu eflorase, patrisase, Friction, dan tapu teman, beserta dengan gerakan manipulasinya. Baik, gerakan pertama adalah gerakan eflorase pada telapak kaki, yaitu dengan cara mengusap bagian telapak kaki dari bawah ke atas. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan suhu lokal pada kulit dan otot telapak kaki sebelum melakukan teknik pijat yang lebih intensi seperti patrisage atau friction. Manfaat dari gerakan tersebut meningkatkan sirkulasi darah dan limfatik. Gerakan eflorasi yang dilakukan ke arah jantung atau proksimal membantu mendorong aliran darah vena dan cairan limfa kembali ke sistem peredaran utama. Yang kedua, mengurangi ketegangan otot atau relaksasi. Yang ketiga, mengurangi nyeri dan kelelahan. Dan yang terakhir, meningkatkan fleksibilitas jaringan. Gerakan yang kedua masih di bagian telapak kaki, yaitu friction, yaitu dengan cara menekan telapak kaki dari bawah ke atas. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi perlekatan jaringan ikat atau fascia yang menempel atau kaku di telapak kaki seperti pada kondisi plantar fasciitis. Adapun beberapa manfaat dari gerakan tersebut yaitu mengatasi nyeri kronis dan kaku, meningkatkan aliran darah lokal, mengatur ulang serabut kolagen, meningkatkan rentan gerak, dan yang terakhir, pengurangan simpul otot. Beralih ke betis, gerakan pertama yaitu gerakan eflorase. Gerakan ini cukup mengusap betis dari bawah ke atas dengan tekanan yang sedang, tanpa terputus-putus. Tujuan dari gerakan ini, yang pertama pemanasan otot, yang kedua membuka dan menutup sesi pijat, dan yang terakhir penyebaran media pijat. Adapun manfaat dari gerakan ini yaitu yang pertama melancarkan sirkulasi darah dan limfa, yang kedua mengurangi ketegangan otot dan pegal, yang ketiga mempercepat pembuangan asam laktat, dan yang terakhir meningkatkan elastisitas kulit dan jaringan. Berikut adalah gerakan manipulasi yang kedua dari gerakan eflorase, yang gerakannya tidak jauh beda dengan gerakan yang pertama. Perbedaannya hanya di bagian tangan. Di gerakan manipulasi yang pertama menggunakan 2 tangan, sedangkan gerakan manipulasi yang kedua menggunakan 1 tangan. Namun di gerakan yang manipulasi yang kedua cukup lebih cepat dan tidak terputus-putus. Gerakan berikutnya adalah gerakan patrisase pada bagian betis, yaitu dengan cara meremas bagian betis dengan arah yang berlawanan dan tanpa terputus-putus. Tujuan dari gerakan ini yaitu manipulasi jaringan dalam, yang kedua melepaskan perlengketan, dan yang terakhir meningkatkan suhu otot. Manfaatnya mengatasi otot betis yang kaku dan mengumpal. Yang kedua meningkatkan sirkulasi darah secara mendalam. Yang ketiga mempercepat pemulihan pasca olahraga atau recovery. Dan yang terakhir meningkatkan fleksibilitas dan pergerakan. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan manipulasi yang kedua dari gerakan patrisase pada bagian betis. Hanya saja di gerakan manipulasi yang kedua ini arah gerakan yang sama depan belakang dan tanpa terputus-putus. Gerakan berikutnya yaitu gerakan friction. Cukup ditekan dan membuat pola lingkaran atau setengah lingkaran pada bagian betis. Gerakan ini bertujuan untuk menghancurkan jaringan parut, yang kedua melepaskan adhesi kronis, yang ketiga memicu peradangan lokal yang terkontrol. Manfaat dari gerakan ini yaitu yang pertama memulihkan cedera lama dan otot yang mengunci. Yang kedua meningkatkan hipremia atau aliran darah lokal.
Yang ketiga, meredakan ketegangan pada tendon Achilles. Yang keempat, mengurangi nyeri kronis atau trigger points. Dan yang terakhir, mengembalikan mobilitas pergelangan kaki. Berikut adalah gerakan manipulasi yang kedua dari gerakan friction, yaitu dengan cara menekan dengan salah satu tangan dan satu tangan yang lainnya itu untuk menyeimbangkan bagian yang akan ditekan. Berikut adalah gerakan yang terakhir, yaitu tapot teman, yaitu dengan cara cukup mengetuk dengan kedua tangan tanpa berhenti dari ujung ke ujung. Tujuan dari gerakan ini yaitu meningkatkan tonus otot, merangsang reseptor di dalam otot agar otot menjadi lebih siap pakai dan responsif. Dan manfaatnya diantara lain menyegarkan otot yang lelah dan lesu. Yang kedua, mempercepat sirkulasi darah. Yang ketiga, membantu pengeluaran lendir atau cairan. Dan yang terakhir, mengurangi spasme otot kronis. Beralih ke punggung, gerakan pertama yaitu eflorase, yaitu dengan cara seperti biasa, yaitu mengusap dari bawah ke atas tanpa terputus-putus. Manfaat dari gerakan ini yaitu merangsang relaksasi total dan mengurangi stres. Yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah dan aliran limfa. Yang ketiga, mengurangi ketegangan otot ringan. Berikut ini adalah gerakan manipulasi yang kedua dari gerakan eflorase, yaitu cukup dengan mengusap dari bawah ke atas menggunakan satu jari dan tanpa terputus-putus, seperti yang ada di video tersebut. Gerakan yang berikutnya yaitu gerakan Patrisage, yaitu dengan cara meremas punggung dari arah yang berlawanan, seperti yang ada di video tersebut. Tujuannya yaitu memisahkan serat otot atau jaringan ikat yang saling menempel atau kaku akibat postur statis seperti terlalu lama membungkuk di depan laptop. Manfaatnya yaitu mengatasi pegal kronis dan punggung kaku, membuat otot punggung terasa lebih ringan, empuk, dan bebas dari rasa menggumpal. Berikut adalah gerakan friction, yaitu dengan cara membuat setengah lingkaran di bagian punggung yang bertujuan untuk yang pertama menghancurkan trigger points, yang kedua memecah jaringan parut, yang ketiga memicu respons penyembuhan alami. Manfaatnya yaitu meningkatkan kelenturan tulang belakang. Berikut adalah gerakan manipulasi yang kedua dari friction, yaitu dengan cara membuka tangan dan menempel di punggung dan membuat pola yang sama, yaitu setengah lingkaran dari ujung ke ujung. Berikut adalah gerakan yang terakhir di bagian punggung, yaitu tapot teman, yaitu dengan cara cukup memukul atau mengetuk di bagian punggung dengan kedua tangan tanpa terputus-putus, yang bertujuan untuk merangsang reseptor otot agar otot punggung yang lemas atau kurang aktif menjadi lebih siap pakai dan responsif. Dan manfaatnya yaitu menyegarkan otot punggung yang lelah dan kaku. Berikut adalah gerakan manipulasi yang kedua dari gerakan tapot teman, dengan gerakan yang sama yaitu mengetuk atau memukul. Hanya saja gerakan manipulasi yang kedua ini tangan digabungkan menjadi satu. Gerakan yang terakhir adalah shaking. Shaking biasanya digunakan di akhir massage, yaitu dengan cara cukup menggetarkan bagian yang dimasas. Tujuannya untuk merelaksasikan badan yang dimasas. Sekian video dan penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.